Ja, mungkin itu aja, Ja. Kita mulai dari awal, Ja. Oke. Rekaman tadi nggak ada. Udah, kita buka aja. Baik, sebelumnya semuanya saya izin membuka kegiatan presentasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini, di sini saya Muhammad Kadafi Fasya dari kelompok 4 akan membantu kegiatan presentasi kali ini. Di sini kami akan membawakan sebuah materi yang berjudul PET scan atau positron emission tomography. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya sekali lagi secara lengkap dan juga bersama rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kadafi Fasya dengan NIM 2310443005 dan ada bersama rekan saya. Kenalkan nama saya Yuhriza Syafutri dengan NIM 2310442016. Perkenalkan, saya Nira Santika dengan NIM 2310441017. Perkenalkan nama saya Khairani Raisa Madani dengan NIM 2210442016. Kenalkan nama saya Ahmad Farid Permana dengan NIM 2310441019. Perkenalkan nama saya Rakel Febrian Lutung 2310442002. Dikembalikan pada Baik, model. di sini kami akan membawakan materi mengenai PET scan atau positron emission tomography. Sebelum itu, saya akan menjelaskan secara ringkas apa itu PET scan kepada Anda semua. Sebelum itu, kepada host, boleh geser slide-nya. Boleh digeser lagi. Nah, baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu scan. PET scan sendiri merupakan sebuah alat medis di mana sebuah PET scan ini atau positron emission tomography merupakan yang digunakan untuk melakukan pencitraan terhadap organ-organ dalam, di mana PET scan ini digunakan untuk melihat aktivitas metabolisme dalam tubuh dan memanfaatkan sebuah zat radioaktif yang disebut dengan radiotracer, di mana dalam PET scan sendiri menggunakan zat radioaktif yang disebut dengan FDG atau fluorodeoksiglukos, di mana zat ini yang terdiri dari gula yang akan digunakan sebagai tracernya atau alat penelusurnya nanti dalam selama proses penggunaan alatnya. Dan juga PET scan sendiri merupakan sebuah alat yang digunakan untuk membantu orang-orang medis untuk memantau dan mendeteksi penyakit-penyakit dalam seperti halnya kanker, penyakit jantung, dan juga adanya gangguan otak. Bisa dikembalikan kepada host untuk dilanjutkan ke slide selanjutnya. Materi selanjutnya itu akan dibawakan oleh rekan saya mengenai sejarah singkat apa itu PET scan kepada Nira. Oke, selanjutnya yaitu sejarah singkat mengenai PET scan. Positron emission tomography atau PET merupakan sebuah alat pencitraan tiga dimensi yang dapat mendeteksi gejala awal kanker, penyakit jantung, dan otak. PET scan pada awalnya digunakan untuk mempelajari fungsi otak menggunakan radioisotop. Seiring dengan perkembangan teknologi, PET scan kini mulai digunakan untuk mendeteksi gejala awal berbagai penyakit. Penemuan ini dimulai dengan pengembangan detektor positron oleh fisikawan seperti Gordon Brownell dan Hal Enger. Pada tahun 1973, Michael Phelps dan Edward Hopman dari Princeton University
di Louis mengembangkan prototipe pertama dari PET scan yang dapat digunakan secara klinis. Berawal dari postulat seorang fisikawan teoritis Dirac mengenai anti-elektron atau elektron positif atau positron yang berdasarkan pada persamaan mekanika kuantum dari teori relativitas Einstein, di mana dia menjelaskan mengenai bagaimana sebuah subatom dapat bernilai positif atau negatif. Berasal dari postulat ini, nantinya akan menemukan mengenai PETS akan berkembang melalui fase-fasenya. Oke, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Mute, Davi, mute. Baik, terima kasih sebelumnya. Mohon maaf atas beberapa kendalanya. Materi selanjutnya itu mengenai cara kerja dari alat PET scan itu sendiri yang akan dibawakan oleh rekan saya, Rakel Febrian. Kepada Febri, disilakan. Baik, terima kasih pada moderator yang sudah memberikan saya kesempatan untuk membacakan cara kerja alat. Baik, cara kerja alat PET scan itu ada 5 ya, dan PET scan itu menggunakan zat radioaktif yang disebut dengan radiotracer untuk memeriksa aktivitas sel dalam tubuh. Berikut ini saya akan melampirkan langkah-langkah utama dan prosedur PET scan. Yang pertama itu adalah injeksi radiotracer. Sejumlah kecil radiotracer disuntikan dalam aliran darah pasien. Radiotracer biasanya menggunakan glukosa yang diberi label atau fluorodexiglukosa (FDG) yang mengandung sedikit bahan radioaktif. Yang kedua itu adalah akumulasi radiotracer. Radiotracer akan didistribusikan ke seluruh tubuh dan diserap oleh sel-sel. Sel-sel yang lebih aktif secara metabolik seperti sel kanker yang akan menyerap lebih banyak radiotracer. Yang ketiga itu adalah deteksi radiasi. Ini tuh dilakukan pasien berbaring di dalam PET scan yang berbentuk seperti donat. Mesin ini dari tubuh pasien. Area yang menyerap lebih banyak radiotracer akan terlihat lebih terang pada gambar, menunjukkan aktivitas metabolik yang lebih tinggi. Yang kelima itu adalah interpretasi gambar. Gambar PET akan diinterpretasikan oleh dokter spesialis radiologi untuk mengidentifikasi adanya kelainan atau penyakit. PET scan sering dikombinasikan dengan CT scan atau PET CT yang mendapatkan informasi anatomi yang lebih rinci. Nah, dengan memeriksa aktivitas metabolik sel seperti dengan membantu mendeteksi berbagai kondisi seperti kanker, penyakit jantung, dan gangguan saraf pada otak tahap dini. Ada 2 pemindaian PET scan yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu adalah pemindaian PET pada jantung. Pemindaian PET juga dapat memberikan informasi tentang aliran darah melalui arteri koroner ke otot jantung. Pemindahan nuklir ini menawarkan resolusi dan kecepatan pencitraan yang lebih tinggi dan semakin banyak tersedia untuk pencitraan jantung. Yang kedua adalah pemindahan PET pada otak. Pemindahan PET menggunakan bahan radioaktif yang disuntikan untuk membantu memvisualisasikan area otak yang aktif. Pemindahan PET dapat digunakan untuk menemukan sel tumor ganas atau mendiagnosis kondisi seperti epilepsi. Sejumlah kecil glukosa radioaktif atau gula disuntikan ke dalam vena. Pemindahan PET berputar mengelilingi tubuh dan membuat gambar di mana glukosa digunakan di otak. Sel tumor ganas tampak lebih terang pada gambar karena mereka memiliki aktif dan menyerap lebih banyak glukosa daripada sel normal. Baik, hanya segitu yang dapat saya sampaikan pada cara kerja alat ini. Saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Rasel karena sudah membawakan dan menjelaskan mengenai cara kerja dari PET scan itu sendiri. Selanjutnya, kita akan masuk ke manfaat dan pemindaian PET dalam diagnosis kanker yang akan dibawakan oleh Kak Raisa. Kepada Kak Raisa, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya adalah manfaat pemindaian PET dalam diagnosis kanker.
Karena penyakit merupakan proses biologis dan PET merupakan pemeriksaan pencitraan biologis, PET dapat mendeteksi dan menentukan stadium sebagian besar kanker, seringkali sebelum kanker tersebut terlihat melalui tes lain. Dalam data penelitian klinis telah membuktikan bahwa PET lebih unggul daripada pencitraan konvensional dalam diagnosis, penentuan stadium dan pengawasan, atau penentuan stadium ulang berbagai jenis kanker. PET scan dapat membantu mengevaluasi efektivitas pengobatan, terutama untuk pasien kanker, dengan beberapa cara, yaitu yang pertama adalah mendeteksi respon awal terhadap pengobatan. PET scan dapat mendeteksi perubahan metabolisme dan aktivitas sel kanker setelah beberapa siklus pengobatan, bahkan sebelum terjadi perubahan ukuran tumor yang terlihat pada CT scan atau MRI. Ini memungkinkan dokter untuk menilai apakah pengobatan efektif atau perlu diubah lebih awal. Yang kedua adalah memantau perkembangan penyakit. PET scan dapat digunakan untuk memantau apakah kanker menyusut, tetap stabil, atau menyebar selama pengobatan. Ini membantu dokter menentukan apakah perlu melanjutkan pengobatan yang sama atau mengubahnya. Yang ketiga adalah mendeteksi kekambuhan setelah pengobatan. PET scan dapat digunakan untuk memeriksa apakah kanker kambuh setelah pengobatan. Sel kanker yang aktif secara metabolik akan terlihat lebih terang daripada gambar PET. Bahkan sebelum tumor dapat dideteksi dengan pemindaian anatomi seperti CT atau MRI. Yang keempat adalah membedakan jaringan parut dari kanker yang aktif. Setelah pengobatan, jaringan parut dan nekrosis dapat sulit dibedakan dari kanker yang masih aktif pada CT atau MRI. PET scan dapat membantu membedakan berdasarkan perbedaan aktivitas metabolik. Maka, PET scan menjadi alat yang sangat berguna untuk memantau efektivitas pengobatan kanker dan memandu pengambilan keputusan klinis. Ini memungkinkan dokter untuk menyesuaikan rencana pengobatan secara tepat waktu untuk memaksimalkan hasil pasien. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Devi, mute Devi. Mohon maaf sebelumnya. Baik, terima kasih pada Kak Arisa yang sudah menjelaskan mengenai manfaat pemindaian PET scan dalam diagnosis kanker. Kita akan masuk dalam sebaran PET scan di Indonesia yang dibawakan oleh rekan saya, Riza Saputri. Kepada Riza, mungkin disilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan bahas tentang sebaran PET scan di Indonesia. Seperti yang kita tahu, PET scan merupakan alat yang sangat penting di bidang kesehatan. Namun, di Indonesia sendiri, sebaran PET scan itu masih terbilang minim dan hanya terdapat di beberapa rumah sakit yang ada di Indonesia. Meskipun PET scan itu merupakan alat diagnosis yang sangat berharga dalam deteksi dini dan pemantauan penyakit, terutama kanker, sebarannya masih belum merata dan hanya terkonsentrasi di rumah sakit di Pulau Jawa, terutama itu di Jakarta. Berdasarkan data di kementerian, Indonesia itu memiliki rumah sakit sebanyak 3.168 rumah sakit, namun rumah sakit yang mengkonfirmasi kepemilikan PET scan adalah berjumlah 5 buah. Rumah sakitnya ialah Rumah Sakit Gading Pluit. Rumah sakit itu pada tahun 2008 itu menyatakan bahwa mereka memiliki PET scan dengan berdirinya cyclotron dan PET CT Center. Yang kedua itu ada Rumah Sakit Darmais. Rumah Sakit Darmais ini dikenal juga dengan rumah sakit kanker. Rumah sakit ini mengklaim kepemilikan PET scan itu pada tahun 2012. Yang ketiga itu ada RSHS FK4. RSHS FK4 itu mengklaim kepemilikannya terhadap PET scan itu pada tanggal 10 April 2015. RSHS FK4 ini juga berlokasi di Jawa Barat. Yang keempat itu ada MRCC Siloam Hospital. RMCC Siloam Hospital itu adalah rumah sakit swasta pertama di Indonesia yang menangani pengobatan tentang kanker. Rumah sakit ini mengklaim kepemilikannya tentang mengenai PET scan itu pada tahun 2018. Rumah sakit ini berlokasi di Jakarta. Yang kelima itu ada RS Cipto Mangunkusumo. RS Cipto
Kusumo itu adalah rumah sakit milik pemerintah TPA yang sebagai rumah sakit rujukan nasional. Rumah sakit ini baru saja mengklaim kepemilikannya pada PET-scan itu 2024 bulan Juni di media sosialnya atau di Instagramnya. Nah, sebenarnya ada satu lagi rumah sakit yang mengklaim kepemilikannya mengenai PET-scan, yaitu Bali International Hospital. Namun, rumah sakit itu masih dalam tahap pembangunan. Pada tahun 2024 kemarin, 2024 ini, rumah sakit itu mengklaim bahwa rumah sakitnya telah memiliki PET-scan dan sedang dalam usaha untuk membuka rumah sakit pada bulan September, namun sampai sekarang belum ada kabar. Jadi, segitu saja dari saya. Mengenai PET-scan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Yukriza yang sudah menjelaskan mengenai persebaran PET-scan di Indonesia. Tadi dapat dilihat ada sekitar 5 rumah sakit yang sudah mengklaim kepemilikannya atas PET-scan, dan juga ada satu rumah sakit lagi yang masih dalam tahap pembangunan rumah sakit, tapi mereka sudah melakukan klaim bahwa mereka sudah memiliki PET-scan. Selanjutnya itu adalah kesimpulan mengenai positron emission tomografi yang akan dibawakan oleh rekan saya, Ahmad Fadel Permana. Kepada Fadel, disilahkan. Baik, untuk kesimpulan dari PET scan itu adalah jadi PET scan atau positron emission tomografi itu adalah teknologi pencitraan medis yang menggunakan zat radioaktif. Jadi zat radioaktif itu nanti akan disuntikkan ke tubuh pasien, dan sebelum disuntikkan ke tubuh pasien itu pasien harus dicek dulu gula darahnya. Apakah gula darahnya tinggi atau tidak. Jika gula darah tinggi, pasien itu akan disuruh berpuasa dulu selama 4 atau sampai 6 jam. Kemudian setelah itu untuk mendeteksi aktivitas sel dalam tubuh, membantu diagnosis awal penyakit seperti kanker, gangguan jantung, dan otak. Sejak penemuan positron oleh Paul Dirac pada 1929 hingga implementasi klinis pada 1970-an, PET telah berkembang dengan inovasi seperti detektor scintillation dan teknologi komputerisasi, meningkatkan akurasi dan resolusi. Meskipun manfaatnya besar, akses ke PET di Indonesia masih terbatas, terutama di luar Jawa. Sehingga perluasan fasilitas sangat penting untuk pemerataan layanan medis. Hal tersebut disebabkan mungkin dikarenakan karena biaya PET scan tersebut yang sangat mahal. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Fadel yang sudah menyimpulkan mengenai materi PET-scan yang dibawakan malam ini. Sekiranya dari kelompok kami hanya itu yang dapat kami jabarkan mengenai PET-scan. Karena adanya keterbatasan ilmu, kami mengucapkan mohon maaf, dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas waktunya karena sudah mau melihat dan menyaksikan presentasi kami kali ini. Sekian dari saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.